Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa muhasabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran secara istiqomah. Membaca Al-Quran merupakan suatu amal yang banyak manfaat dan faedahnya, besar sekali pahalanya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa ada 14 keutamaan membaca Al-Quran secara istiqomah. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Secara spesifik, Al-Quran menjadi hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab, atau inilah Alkitab, yaitu Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran adalah hidayah bagi orang-orang bertakwa dalam hal amal ibadah. Setelah menjadi seorang muslim, maka perlu ada hidayah juga untuk melakukan amal-amal saleh. Karena Al-Quran menjadi pegangan hidup bagi setiap muslim dan muslimah. Dan oleh karena itu, sebagai pegangan hidup, maka Al-Quran ini menjadikan petunjuk atau hidayah bagi kita semuanya. Hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang yang bertakwa, muslim, muslimah yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim dan muslimah yang menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan kata lain, muslim dan muslimah yang mengerjakan amal-amal kebaikan. Yang kedua, Al-Quran adalah sebagai hidayah bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah juga ayat 285 atau ayat 185. Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai hidayah bagi manusia secara universal, secara umum. Jadi secara khusus Al-Qur'an adalah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, dan secara universal, secara umum, Al-Qur'an adalah hidayah bagi manusia secara keseluruhan. Baiklah, sahabat Muhasabah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi menjelaskan ada 14 keutamaan membaca Al-Quran secara istiqomah. Yang pertama, Al-Quran sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi Al-Quran memberikan syafaat bagi siapapun yang istiqomah membaca Al-Quran. Al-Quran menjadi syafaat bagi para sahabatnya, sahabat Al-Quran. Kenapa disebut sahabat? Karena setiap hari menemani Al-Quran, menjadi sahabat setia Al-Quran, dibaca, dipahami, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, karena Al-Quran ketika di dunia menjadi sahabatnya, maka ketika di akhirat Al-Quran menjadi sahabat yang akan menolong bagi para sahabatnya yang senantiasa membaca Al-Quran, merenungi maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah bahwa beliau bersabda, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat bagi para sahabatnya, bagi para sahabat Al-Quran. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran setiap hari secara istiqomah, secara rutin, maka kita disebut sebagai sahabat-sahabatnya Al-Quran yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari akhirat nanti, di yaumil akhir nanti. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua adalah bagi siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, maka disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang terbaik di kalangan manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, ya, apakah itu qiraatnya, bacaannya, atau maknanya, ya, terus kita ajarkan kepada orang lain, maka kita ini disebut sebagai khairukum, sebaik-baik orang di antara manusia, di antara kalian, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran, dan setelah dia mahir membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, lalu dia mengajarkannya kepada orang lain. Itulah sebaik-baik orang, kata Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang ketiga, khusus bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, kelak ia akan bersama para malaikat. Hal ini berdasarkan penjelasan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Ya. Jadi dia bersama dengan para malaikat, ya, kiramil bararah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan yang ketiga. Ya, tadi hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Adapun keutamaan yang keempat, kita langsung saja, ya, karena terbatasnya waktu. Bagi orang yang belum lancar membaca dan mengkhatamkan Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia masih terbata-bata membacanya, masih, ya, kan orang yang tidak lancar membaca Al-Quran terbata-bata, ya, nanti berhenti lagi, baca lagi, ya, kadang-kadang ada yang salah, maka dia mendapatkan 2 pahala, ya, 2 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 pahala tersebut yakni pertama adalah pahala membaca Al-Quran, kedua yaitu pahala karena susahnya dalam membaca Al-Quran. Ya, kita sadari bahwa orang yang pertama kali membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu sangat susah. Apalagi bahasa Arab, kan, ya, tulisan Arab itu bagi kita yang orang Indonesia kan tidak seperti orang Arab pada umumnya yang sudah familiar dengan bahasa Arab, dengan tulisan Arab. Tapi bagi orang Indonesia kan banyak yang masih belum mengerti, belum paham, ya. Kadang-kadang membacanya susah, apalagi mengerti maknanya. Itulah, jadi orang yang membaca Al-Quran terbata-bata saja, ya, masih tidak lancar, mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala membaca Al-Quran, pahala kedua yaitu pahala karena susah dalam membaca Al-Quran, tapi walaupun susah tidak menyurutkan langkah dan niatnya untuk terus membaca Al-Quran sampai
lancar sampai mahir. Yang kelima, ya, manfaatnya atau keutamaannya adalah Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yakni Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Jadi, kalau kita rajin membaca Al-Quran setiap hari secara istiqomah, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu manfaat atau keutamaan yang kelima. Keenam, bagi orang yang istiqomah membaca Al-Quran, maka mendapatkan rahmat, ketenangan, dikelilingi para malaikat dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihi as-sakinata wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffithumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya berkumpul di masjid atau musola untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi rahmat oleh Allah, para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baiklah, sekarang keutamaan yang ketujuh. Mengkhatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Qala rajulun, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Qala al-halul murtahil. Qala wa ma al-halul murtahil? Qala alladhi yadrubu min awalil qur'ani ila akhirih kullama khalla ar-ittihal kullama khallirtahal. Ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir sampai khatam. Setiap kali selesai, ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi amal yang dicintai oleh Allah dan paling disukai oleh Allah adalah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi membaca dari pertama Al-Fatihah, surah Al-Fatihah sampai surah terakhir yaitu An-Nas, sebanyak 30 juz, 114 surat. Khatam, setelah khatam diulangi lagi dari awal. Bahkan ada yang ketika khatam sampai syukuran, ya. Syukuran, membagikan makanan atau masakan ke para tetangga atau ke saudara-saudara dan teman-teman dekatnya sebagai bentuk rasa syukur karena dia telah mendapatkan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkhatamkan Al-Quran. Ada yang mengkhatamkannya sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, setengah tahun sekali, bahkan ada yang 1 tahun sekali. Terutama di bulan Ramadan ini banyak yang mengkhatamkan Al-Quran berulang kali. Ada yang sampai 3 kali dalam sebulan selama bulan suci Ramadan. Ada yang sampai 5-6 kali, tergantung dari keseriusan dan keseriusan dan juga niat yang
disampaikan ataupun yang dilaksanakan oleh jamaah masjid atau musola ketika di bulan suci Ramadan. Baiklah, sekarang yang ke-8. Keutamaan yang ke-8 adalah mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat jumlahnya. Jadi mendapatkan pahala kebaikan yang sangat besar, berlipat-lipat bagi orang yang suka membaca Al-Quran secara istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, satu amal kebaikan. Adapun satu amal kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, ya. Jadi 3 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah. Membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 3 kebaikan, ditambah dikalikan 10 menjadi 30 amal kebaikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Begitu besar sekali pahala bagi orang yang membaca Al-Quran secara istiqomah dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, keutamaan yang diungkap hadis di atas diperuntukkan kepada orang yang membacanya di luar sholat walaupun tidak dalam keadaan suci. Sementara keutamaan orang membaca Al-Quran dalam sholat dan dilakukan saat berdiri, maka balasannya adalah 10 amal kebaikan, 10 pahala kebaikan. Kemudian jika dibaca pada saat duduk sholat, besar balasannya adalah 50 pahala kebaikan. Adapun dibaca di luar sholat dan dalam keadaan suci, balasannya adalah 25 pahala amal kebaikan. Sungguh Allah Maha Kuasa melipat balasan atas kebaikan hambanya. Demikianlah sebagaimana dijelaskan oleh As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awwanah halaman 9. Subhanallah. Jadi kalau Al-Quran dibaca dalam sholat, lebih besar lagi pahalanya. Keutamaannya dan fadilnya sangat besar sekali. Tapi secara umum, dibaca di luar sholat dalam keadaan biasa, 1 huruf Al-Quran, 1 amal kebaikan dikali 10, berarti 10 amal kebaikan. Kalau kita 1 hari 1 juz berapa huruf? Dikalikan 10, ribuan amal kebaikan, pahala amal kebaikan. Subhanallah, sebagai deposito pahala untuk mendapatkan syafaat di akhirat nanti, insya Allah. Baiklah, sekarang keutamaan yang ke-9. Keutamaan membaca Al-Quran yang ke-9 adalah diberikan balasan pahala yang terbaik. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa orang yang sibuk membaca Al-Quran hingga dia tidak sempat membaca zikir yang lain, maka dia akan diberi balasan terbaik melebihi balasan orang-orang yang meminta ketika berdoa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Sa'id dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Yaqulullahu ta'ala, man syaghalahu qira'atul Qur'ani an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala thawabis sa'ilin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran hingga dia tidak sempat berzikir yang lain kepadaku, dan juga tidak sempat memohon doa kepadaku, memohon apa saja ya kepada Allah, maka aku, kata Allah, akan memberinya balasan terbaik orang-orang yang meminta. Bagi orang-orang yang meminta, ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kalau kita sibuk membaca Al-Quran sampai lupa berzikir dengan zikir yang lain selain Al-Quran, dan lupa
untuk berdoa pada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena kita lupa berdoa pada Allah, lupa berzikir dengan ucapan-ucapan zikir lainnya selain Al-Quran, maka diberikan pemberian yang terbaik, yang tentunya Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa membaca Al-Quran adalah lebih utama daripada berzikir dengan kalimat-kalimat zikir yang umum, yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi, afdalu dzikri qiraatil Quran. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah yang Maha Agung. Baiklah, keutamaan yang ke-10 adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti buah utrujah. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamarati la rihin laha wa ta'muha khulwun." Perumpamaan orang beriman yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Rasanya enak dan aromanya wangi. Dan perumpamaan orang beriman yang tidak membaca Al-Quran adalah bagaikan buah kurma. Tidak ada aromanya, tetapi rasanya manis. Jadi kalau orang yang membaca Al-Quran itu, orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah dua ya. Seperti buah utrujah yang memiliki dua keutamaan, dua keistimewaan. Rasanya enak dan baunya wangi. Tetapi bagi orang muslim atau muslimah yang tidak membaca Al-Quran, seperti buah kurma. Rasanya enak tapi tidak bau wangi. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kita milih yang mana? Milih yang rasanya enak, baunya wangi, utrujah. Kenapa? Karena kita rajin baca Al-Quran secara istiqomah. Baiklah, sekarang keutamaan yang ke-11. Mendapat pahala yang sangat besar ketika membaca atau mempelajari Al-Quran di masjid. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjidi faya'lama aw yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil." Tidaklah seseorang darimu pergi ke masjid, lalu ia mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka hal itu lebih baik baginya daripada 2 unta. 3 ayat lebih baik baginya daripada 3 unta, 4 ayat lebih baik baginya daripada 4 unta, dan dari setiap jumlahnya dari unta. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Subhanallah, betapa besarnya pahala kebaikan bagi seorang muslim yang pergi ke masjid lalu ia mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran ya, atau beberapa ayat dari Al-Quran ya. Mempelajari di sini bisa jadi membaca Al-Quran ya, terus juga memahami maknanya, terus mendengarkan ceramah tentang Al-Quran ya, tafsir Al-Quran, dan yang berkaitan dengan Al-Quran di masjid. Ini pahalanya sungguh sangat luar biasa. Baiklah, ke-12 ya, manfaat yang ke-12, mendapatkan keberuntungan dalam perniagaan dan disempurnakan pahalanya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyawaffiyahum
liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Al-Quran Surah Fatir ayat 29 sampai 30. Seorang imam yang bernama Qatadah rahimahullah berkata, Mutarrif bin Abdullah, yaitu tabi'in yang wafat pada tahun 95 Hijriah, jika membaca ayat ini ia berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Demikianlah sebagaimana dikutip dari Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim atau Tafsir Ibnu Katsir. Imam As-Sawkhani rahimahullah berkata dalam kitab Tafsir Fathul Qadir, maksudnya adalah terus-menerus membaca Al-Quran dan menjadi kebiasaannya. Nah, tadi sudah disinggung di awal, maksudnya adalah istiqomah, terus-menerus rutin membaca Al-Quran, memahami makna yang terkandung di dalamnya, dan juga mengamalkan ayat-ayat Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah, akan mendapatkan keberuntungan dalam perniagaan dan disempurnakan pahalanya. Baiklah, kita lanjutkan keutamaan atau manfaat yang ke-13 adalah bagi para penghafal Al-Quran, maka mereka akan memperoleh kedudukan yang sangat tinggi, yaitu di akhirat nanti. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yuqalu li sahibil Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattalu fid dunya, fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha." Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah, maksudnya bacalah dengan tartil sebagaimana engkau di dunia mentartilnya, maksudnya mentartil membaca Al-Quran secara tartil, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban. Di sini ada penjelasan Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Ma'alim As-Sunan jilid 2 halaman 136. Ia menjelaskan, ada dalam athar maksudnya adalah perkataan para sahabat Nabi, bahwa jumlah ayat Al-Quran menentukan ukuran tangga surganya. Disampaikan kepada para penghafal Al-Quran, naiklah ke tangga sesuai dengan yang kamu baca dari Al-Quran. Barang siapa yang menyempurnakan bacaan seluruh Al-Quran, maka ia mendapatkan tangga surga tertinggi. Dan siapa yang membaca satu juz darinya, maka ia akan naik ke tangga sesuai ukuran. Maksudnya sesuai ukuran tersebut, sehingga ujungnya pahala berada pada ujungnya bacaan Al-Quran. Subhanallah. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran secara istiqomah, ya, disitulah ujung ataupun tempat kita yang berada di surga nanti yang akan kita tempati. Kalau sering mengkhatamkan Al-Quran, ya, dan juga ada yang menghafalnya, maka derajatnya di surganya Allah tergantung daripada ujung bacaan yang kita baca. Itulah yang Allah berikan kepada para pembaca, para penghafal, dan para pengamal Al-Quran. Subhanallah. Sekarang yang ke-14 ya. Bagi para penghafal Al-Quran, maka mereka akan memakaikan mahkota kepada orang tua mereka di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana penjelasan hadis yang diriwayatkan dari Mu'az bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albisa walidatan tajan yaumal qiyamah
daw'uhu ahsanu min daw'in syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza. Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, maka pada hari kiamat nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah kalian. Kalau saja hal itu terjadi pada diri kalian, maka bagaimana perkiraan kalian bagi orang yang mengerjakannya? Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad. Subhanallah, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah 14 keutamaan bagi para pembaca, bagi para sahabat Al-Quran yang senantiasa menemani Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran akan menjadi teman yang abadi di akhirat nanti dengan 14 manfaat yang telah disebutkan. Mudah-mudahan kita dapat meraih 14 keutamaan tersebut dan akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Al-Quran karena kita senantiasa menjadi teman setia dari Al-Quran di dunia yang fana ini. Insya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.